Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2465 sampai bab 2468. Cepat, cepat, cepat malapetaka ilahi, saya sudah haus. Desak Ye Junlin. Dengan seseorang seperti dia yang bisa menguji pedangnya, dia tidak bisa menunggu bahkan untuk sesaat pun. Jadikan lawanmu lebih kuat, semakin kuat semakin baik. Yang terbaik adalah menjadi seseorang yang bisa membunuh klan Baolong di Tian's Mansion. Begitu kuatnya, bahkan lebih menakutkan daripada dewa di area terlarang 76. Yang terbaik adalah memberi diri Anda ancaman terbesar. Sangat menarik untuk mencoba pedang seperti ini. Meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa Ye Junlin begitu bersemangat. Tapi Xuan Yuan King ya segera menggunakan koneksinya untuk memeriksa keberadaan orang-orang ini. Segera Xuan Yuan King ya mengetahui keberadaan dewa pembunuh Ye Zantian. Dia tidak ada di ibu kota, dia ada di Lingnan. Cepat, langsung pergi ke Lingnan. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Ye Junlin dan Xuan Yuan King ya langsung pergi ke Lingnan. Saat ini, Lingnan sedang dalam kekacauan. Sejak kedatangan Dewa Kematian, seluruh Lingnan menjadi panik. Karena setelah Dewa Pembunuh Ye Zantian tiba, dia langsung membantai klan Yu dari klan Lingnan kuno. Hanya karena klan Yu pernah memprovokasi Ye Wudao dan mengatakan hal-hal buruk tentang klan Ye kuno. Meski sama-sama klan kuno, tetap saja ada perbedaan di antara keduanya. Klan Yu lebih baik dalam membuat senjata, obat-obatan, mekanisme dan sejenisnya. Seni bela diri bukanlah yang terbaik. Jadi biarkan Ye Zantian dengan mudah memusnahkan klan. Saat ini, seluruh Lingnan gemetar. Saya takut menyinggung dewa pembunuh ini. Ye Zantian adalah pembunuh. Setelah membunuh kegilaan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di klan Ye kuno, dia sebenarnya di penjara. Klan Ye kuno takut dia akan menjadi gila dan kehilangan kendali dan menjadi iblis yang tak terhentikan, jadi mereka mengurungnya di dalam sangkar gelap. Itu benar, itu adalah sangkar gelap yang sama yang digunakan Dewa Kegelapan untuk memenjarakan Ye Junlin. Namun kandang gelapnya memiliki mekanisme yang bisa dibuka dari luar. Dengan demikian, kamu bisa mengendalikan Ye Zantian. Dengan kekuatan Ye Zantian, tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil untuk membuka sangkar gelap dari dalam. Karena siapapun yang membuat penjara gelap tidak mungkin bisa menghancurkannya apapun yang terjadi. Untuk beberapa alasan, klan Ye kuno benar-benar mengirimnya keluar kali ini. Diperkirakan perubahan besar di dunia luar membuat klan Ye kuno menjadi tertarik pada dunia sekuler. Itu sebabnya mereka mengirim orang ke sini. Kemanapun Ye Zantian, dewa pembunuhan, lewat kehidupan hancur. Segala sesuatu yang perlu disembunyikan disembunyikan. Kota-kota besar di Lingnan yang dulunya ramai aktivitas ternyata sepi. Saya takut bertemu Ye Zantian. Dewa Kematian ini tidak membutuhkan alasan untuk membunuh, dia hanya membunuh berdasarkan moodnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang jatuh di tangannya. Ye Zantian berteriak, mulai sekarang, klan Ye kuno kita telah menaklukkan Lingnan, berdirilah jika Anda tidak puas. Setelah mendengar pengumuman Ye Zantian, semua orang tidak berdaya dan berani marah tetapi tidak berani berbicara. Siapa beraninya kamu main-main dengan dia? Setelah mengetahui apa yang terjadi di Lingnan, Ye Wudao, Ye Lingtian dan lainnya yang berada jauh di ibu kota menjadi bersemangat. Kembang api mulai dirayakan, menaklukkan setiap inci tanah adalah misi Ye Zantian setelah dia keluar. Dia ingin menantang para master dari seluruh Daxia, yang bisa dianggap mengejutkan semua orang. Kita harus membuat semua orang takut pada klan Daun dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di masa depan, seluruh Grid Xia akan menjadi tempat yang ditaklukkan oleh klan Daun.
Inilah pemimpin sejati dari semua ras itu, semua tidak masuk akal sebelumnya. Ye Junlin, tunggu saja, kamu akan segera binasa. Mereka menantikan hari ketika Ye Junlin akan diadili. Sisi lain, Ye Zhantian meninggalkan Lingnan. Mulailah menuju pegunungan Xifang di Xinjiang Selatan. Ada orang Miao di Xinjiang Selatan yang pandai meracuni. Dia benar-benar ingin menerima tantangan itu. Tetapi ketika dia mencapai titik tengah, dua pria muda, seorang pria dan seorang wanita, menghalangi jalannya. Ini membuat Ye Zhantian sangat bingung. Ketika orang lain melihatnya, mereka seperti tikus yang melihat kucing, dan mereka menjauhinya. Tapi dua orang di depan mereka tetap berdiri, sama seperti seseorang yang datang kepadanya secara khusus. Kamu, Ye Zhantian hendak berbicara. Tanpa diduga, orang di seberangnya melakukan gerakan aneh. Kedua anak muda ini secara alami adalah Ye Junlin dan Xuan Yuan Qingya. Setelah lama mencari, mereka akhirnya menentukan rute Ye Zhantian dan bertemu dengannya. Saat ini, Ye Junlin mengambil foto besar. Dia berjalan ke arah Ye Zhantian dengan membawa foto-foto itu dan membandingkannya dengan cermat. Ini secara langsung membingungkan Ye Zhantian. Yah, benar. Itu kamu, Ye Zhantian. Kamu tidak mungkin salah. Petik 2. Setelah memastikan bahwa itu adalah orang yang dia cari, Ye Junlin merobek foto itu. Kamu, Ye Zhantian terkejut. Tidak ada yang berani melakukan ini di depannya. Bahkan di klan Ye kuno, tidak ada yang berani melakukan ini padanya. Bahkan si jenius Ye Wudao menjauh darinya pada hari pertama. Tidak pernah berani berbicara dalam jarak setengah meter darinya. Tapi pemuda hari ini tidak biasa. Apakah kamu di sini untuk menemuiku? Ye Zhantian bertanya ragu-ragu. Ya, aku datang untuk mencarimu, butuh banyak kesulitan untuk menemukannya. Kata Ye Junlin, apa yang kamu cari untukku? Apakah kamu dikirim oleh Ye Wudao? Ye Zhantian mengira dia diberitahu tentang sesuatu yang penting. Ye Junlin mencibir, Ye Wudao bukan apa-apa, ini aku. Aku ada hubungannya denganmu, aku. Baru saja membuat pedang, aku ingin mencari seseorang untuk mencoba pedang, kudengar kamu cukup mampu. Jadi aku datang di sini untuk berlatih bersamamu. Latih pedangmu. Puff, batuk. Mendengar Ye Junlin berbicara begitu tenang, Ye Zhantian langsung terkejut. Batuk tanpa henti. Air mata keluar. Sulit membayangkan tuan yang tiada taranya akan batuk seperti ini. Sungguh mengejutkan, terlalu berlebihan. Ye Zhantian tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menjadi manusia perkakas. Sebenarnya ada seorang anak muda yang ingin berlatih ilmu pedang bersamanya. Ini sulit dipercaya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga belum pernah mendengarnya, dia sangat kuat. Tapi apakah ini bisa menjadi alasan untuk berlatih ilmu pedang? Jadi kamu harus jadi pedang seperti apa? Jika orang lain mengetahuinya, rahang mereka mungkin akan ternganga. Beraninya kamu memprovokasi dewa pembunuh Ye Zhantian seperti ini. Gunakan dia untuk berlatih ilmu pedang. Belum bangun. Masih bermimpi, tubuh Ye Zhantian gemetar, dia ingin marah tetapi tidak bisa marah. Bahkan sedikit ingin tertawa. Dia selalu menjadi gambaran dewa kematian di benak setiap orang. Semua orang pasti takut padanya. Keluarga Ye juga mengurungnya di dalam sangkar gelap. Setelah dia datang ke dunia sekuler, dia menjadi semakin tidak bermoral. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi seseorang kebetulan menantangnya. Kamu, siapa kamu? Dari Tian's Mansion, atau dari klan Baolong? Menurut analisis Ye Zhantian, Ye Junlin seharusnya memiliki latar belakang yang baik. Ketika dia memeriksanya, dia menemukan bahwa Xuan Yuan Qingya di sebelahnya memiliki keterampilan kungfu dari Tian's Mansion, dan bahkan berhubungan dengan komandan ilahi Tian's. Tapi Ye Junlin tidak bisa melihatnya, oleh karena itu, dia menilai Ye Junlin berasal dari Tian's Mansion atau klan Baolong. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, bukan itu,
aku hanya memanfaatkanmu untuk berlatih ilmu pedang, apalagi yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Untuk memeriksa pendaftaran rumah tanggamu, coba saja pedangnya padamu, aku tidak akan membunuhmu, atau melukaimu dengan parah. Milikmu, aku bisa jamin ini, temanku juga bisa bersaksi. Ye Junlin berkata dengan serius. Xuan Yuan Qingya di sebelahnya juga mengangguk dengan serius. Saya bersaksi, dia tidak akan pernah membunuhmu atau melukaimu secara serius. Puff, hahaha. Ye Zantian langsung senang. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, sungguh pengalaman pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya ada yang berjanji tidak akan membunuhnya, hahaha. Bukankah ini janji yang dia berikan kepada orang lain sebelumnya? Tentu saja, ini setelah lawan menjadi mangsanya. Bukankah ini berarti dia adalah mangsa di mata mereka? Apakah itu mainan perkakas orang lain? Itukah sebabnya orang menjamin hal ini? Provokatif, provokasi terbesar. Sekarang, kata-kata apapun yang diucapkan Ye Junlin menjadi senjata paling tajam, memprovokasi Ye Zantian dengan liar. Bagus sekali, nak, kamu telah menjadi orang pertama yang ingin kubunuh. Ye Zantian benar-benar marah. Dengan niat membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Junlin. Bahkan Raja Surga pun tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ayo cepat, pedangku sudah lama haus. Petik 2. Ye Junlin tidak tahan lagi. Namun perilakunya semakin memprovokasi Ye Zantian. Aku pasti akan membunuhmu. Setelah Ye Zantian menjadi marah, auranya melonjak. Sepertinya palu Thor akan menghancurkan kegelapan. Menakutkan, sangat buruk. Xuan Yuan Qingya merasakan tekanan yang menakutkan seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini sebanding dengan momentum yang dimiliki ayahnya ketika dia meminum obat suci tertinggi. Bukankah itu berarti Ye Zantian sedikit lebih baik dari ayahnya? Atau bahkan lebih, bagaimanapun, obat suci tertinggi sangat menakutkan. Ye Zantian dengan tegas menekan ayahnya. Ye Junlin juga memperhatikan bahwa Ye Zantian lebih kuat dari Tian Sensui. Sebanding dengan Dewa Tanah Terlarang nomor 76. Dan Ye Junlin bisa merasakan fluktuasi energi di tubuhnya. Dia bisa menjadi lebih kuat dengan semangat juang dan emosinya. Dia adalah kandidat sempurna untuk mencoba pedangnya. Mati, Ye Zantian memukulnya hingga jatuh. Itu seperti gunung Tai yang runtuh, dan tekanan besar akan meledakkan Ye Junlin. Kekuatan dan momentum yang menakutkan langsung memblokir Xuan Yuan Qingya, tidak bisa bergerak. Jika dia menghadapi Ye Zantian, dia akan mati. Mungkin Anda bahkan tidak bisa melakukan perlawanan. Sekarang aku benar-benar tahu betapa kuatnya Ye Zantian. Layak menjadi eksistensi yang mengubah aturan daftar dewa segera setelah muncul. Oke. Ye Junlin sangat bersemangat. Boom, Ye Zantian memukul dengan keras, tetapi dihadang oleh kekuatan tak terlihat tepat di depan Ye Junlin. Dia tidak bisa maju lebih jauh lagi, dia diblokir. Blokir itu dari udara tipis, tidak ada benda fisik sama sekali, bagaimana caranya? Tepat ketika Ye Zantian bingung, fluktuasi mulai muncul di depan matanya, seperti air, secara bertahap muncul. Pedang panjang akhirnya muncul. Bencana ilahi muncul. Pedang inilah yang menahan pukulannya, kekuatan pukulannya baru saja mengenai pedang ini, seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Pedang itu hilang dalam sekejap, boom. Tiba-tiba bencana ilahi bergetar, dan kekuatan mengerikan mengguncang Ye Zantian. Bas-bas, Senji mulai gemetar dan meraung penuh semangat. Ye Junlin juga sangat bersemangat. Akhirnya, aku menemukan seseorang yang cocok untuk mencoba pedang itu. Ayo, Ye Junlin menebas udara dengan pedangnya. Tidak ada kekuatan atau keterampilan yang ditambahkan. Itu sepenuhnya adalah kekuatan Senji sendiri. Petik 2. Sombong, Ye Zantian juga membuang rasa jijiknya pada Ye Junlin. Setelah pedang itu muncul, dia tahu bahwa itu tidak luar biasa.
Pedang ini sangat menakutkan. Sosoknya meroket. Momentumnya seperti naga dan harimau menghantam langit. Titik titik titik. Boom, boom. Petik 2. Boom. Petik 2 petik 2. Titik titik titik. Langkah selanjutnya adalah bertarung. Harus dikatakan bahwa Ye Zhantian sangat kuat, memungkinkan Ye Junlin menguji kinerja pedang satu persatu. Termasuk penggunaan kekuatan dalam bencana ilahi. Ye Junlin baru saja menguji pedangnya, dan tidak bagaimana kalau membunuhnya. Jadi keduanya berada di jalan buntu. Ye Junlin baik-baik saja, tapi Ye Zhantian cemas. Menghadapi junior di sini, dia telah bertarung begitu lama, tapi dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Jika ini terus berlanjut, pasti akan terjadi sayang sekali. Tidak, apakah dia tidak akan mencoba pedangnya? Aku baru saja merusaknya. Kalahkan dia, Ye. Zhantian tidak punya pemikiran lain di benaknya. Dia hanya ingin mengalahkan Ye Junlin dan menghancurkannya. Titik tanda seru tanda seru. Tiba-tiba dia menarik keluar dari tubuhnya sebuah pedang merah muncul. Pedang ini disebut pisau pembunuh. Bernoda darah ribuan makhluk. Itu adalah senjata yang paling menakutkan. Saat itu, Panglima tertinggi Tians dikalahkan olehku bahkan dengan pedang surgawinya. Hari ini aku akan menggunakan pisau pembunuh untuk menghancurkan senjatamu ini. Petik 2 petik 2. Ayo, beritahu aku nama senjatamu. Petik 2. Setelah Ye Zhantian mengeluarkan pisau pembunuhnya, auranya melonjak puluhan kali lipat. Kekuatan tempur pribadi telah mencapai puncaknya. Itu benar. Yang ditakuti semua orang di klan Ye kuno adalah Ye Zhantian yang memegang pisau pembunuh. Ini adalah saat yang paling menakutkan baginya. Tidak ada yang bisa dikalahkan, ketika klan Ye kuno bisa mengurungnya, mereka harus merancang pedangnya terlebih dahulu. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan bisa memasukkannya ke dalam sangkar gelap. Saat pisau pembunuh muncul, Xuan Yuan Qingya merasa pusing dan bahkan kehilangan kesadaran. Melalui pisaunya, dia melihat ribuan makhluk berjuang dan tumpukan mayat serta lautan darah, dan auman roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya. Dia merasa seolah jiwanya tersedot ke dalam pisau. Layak menjadi pedang pembunuh yang mengalahkan pedang surgawi. Saat Ye Zhantian mengeluarkan pedang pembunuhnya, Ye Junlin hanya tersenyum, ingin tahu nama pedangku. Apakah kamu layak? Katakan yang sebenarnya. Bencana ilahi dikenal sebagai bencana para dewa. Ini untuk laboratorium dewa para dewa, Ye Zhantian memang tidak layak. Tapi Ye Junlin sangat tertarik membunuh pedang. Jauh lebih kuat dari pedang surgawi dan pedang duniawi. Tambahan lain pada pengalaman pengujian pedangku. Bagus sekali, Ye Zhantian adalah orang baik. Aku memutar otakku dan mengeluarkan segalanya untuk mencoba pedang itu sendiri. Pria yang hebat, mati. Ye Zhantian sudah kesal sampai ke tingkat yang paling menakutkan. Memegang pisau pembunuh untuk menghancurkan Ye Junlin. Ayo, Ye Junlin melambaikan kesengsaraan ilahi di tangannya. Dentang, kedua artefak itu bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara yang tajam. Jika Xuan Yuan Qingya tidak melawan dengan kuat, dia mungkin akan langsung muntah darah. Boom, boom, puncak gunung di sekitarnya semuanya rata. Hutannya meledak, retak, kemudian, terdengar suara yang tajam. Sebuah senjata rusak, wajah Ye Zhantian dipenuhi rasa tidak percaya. Pisau pembunuh di tangannya benar-benar pecah menjadi dua bagian. Kekalahan, saat berikutnya, kesengsaraan ilahi menerobos pisau pembunuh yang rusak dan menebas Ye Zhantian dengan satu pedang. Segera darah muncrat, tapi mereka semua terserap oleh kesengsaraan ilahi. Shen Jie berdebar kegirangan, dan bahkan mengeluarkan suara menderu dari pedangnya. Ini adalah pertama kalinya Shen Jie melihat darah. Ini benar-benar Kai Feng, tes pedang berhasil. Ye Junlin akhirnya berhenti. Kalau tidak, pedang ini pasti akan membunuh Ye Zhantian. Boom! Meski begitu,
Tekanan besar dari kesengsaraan ilahi memaksa pinggang Ye Zantian menekuk menyebabkan dia langsung berlutut ke tanah. Kedua lututnya tenggelam jauh ke dalam tanah. Berlututlah di depan Ye Junlin. Ya, tes pedangnya berhasil. Lumayan. Petik 2. Meskipun objek tes pedangnya tidak begitu sempurna. Namun pada akhirnya, dia dengan enggan mencoba pedangnya dan berhasil. Terutama kemunculan pedang pembunuh yang menutupi kurangnya kekuatan Ye Zantian. Jika tidak, Ye Junlin akan pergi ke Tian's Mansion untuk menguji pedangnya. Mengumpulkan sekelompok besar master, akan merepotkan hanya dengan memikirkannya. Dan efeknya tidak akan bagus, efek dari tes pedang Ye Zantian kali ini sungguh luar biasa. Bahkan kesengsaraan ilahi pun bergetar, jelas sekali bahwa Shen Jie juga bersemangat. Saya juga merasa tes pedangnya berhasil, janji yang aku buat ada di sini. Aku tidak akan membunuhmu atau melukaimu dengan serius, kamu terluka ringan, beri. Dia obat dari Tian's Mansion. Petik 2. Ye Junlin berteriak pada Xuan Yuan Qingya. Xuan Yuan Qingya dengan patuh mengeluarkan sebotol obat dan melemparkannya ke Ye Zantian yang sedang berlutut di tanah. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin dan Xuan Yuan Qingya pergi. Tapi Ye Zantian, yang lututnya tenggelam jauh ke dalam bumi, hampir menangis. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan matanya penuh dengan kekosongan dan kebingungan setelah kekalahan. Dia benar-benar gila, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Inilah keadaan paling menakutkan seseorang. Semangatnya hilang, hatinya mati. Hal yang paling menghancurkan adalah ini. Aku dikalahkan, puff, api menghantam jantungnya, dan seteguk darah muncrat, teriak, Ye Zantian menangis bersambung.